Baik Pak Dadang, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dadang. Selamat pagi Pak. Gimana sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa. Kelihatan dari raut muka juga. Alhamdulillah. Semangat. Pak Dadang, seperti sesuai dengan apa yang kita sepakati ya, bahwa Pak Dadang itu akan melakukan salah satu kegiatan di PPI namanya video ke-1 itu pada hari ini tanggal 2 ya, tanggal 2 bulan Mei 2024. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin menjelaskan dulu alurnya ya Pak ya, atau fokusnya. PI 1 ini temanya itu refleksi awal kompetensi sebagai seorang guru penggerak, di mana di dalamnya ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama tentang diskusi tentang belajar daring selama 1 bulan lah katakannya, sebenarnya 1 bulan lagi. Kita akan diskusi apa kesulitannya, apa capaiannya gitu ya di LMS. Berikutnya tentang refleksi penerapan perubahan kelas. Setelah mengikuti PGP hampir 1 bulan lebih itu, nah apakah kalau dikaitkan dengan proses di kelas apakah ada yang berubah tidak gitu ya? Nah kita akan diskusi. Kemudian tentang diskusi pembuatan perangkat portofolio digital Pak, yang lokal sudah dibahas ya. Nah, kita akan lihat sekarang apakah sudah sesuai atau tidak, atau dikerjakan belum gitu ya. Kalau belum nanti kita diskusi. Kalaupun sudah nanti kita lihat sesuai nggak dengan aturan atau dengan petunjuk di gitu ya, di modul. Kemudian yang keempat itu atau terakhir diskusi tentang peta posisi diri. Pada dan waktu lokal itu kan sudah membuat refleksi ya tentang potensi apa yang sudah baik, yang harus ditingkatkan ya. Kita akan diskusi itu. Kemudian kita akan diskusi rancangan atau rencana pengembangan diri ke depan. Kadang mau mengembangkan diri dalam bentuk apa ya yang kaitan dengan kompetensi. Nah itu 4 hal itu ya hari ini. Kemudian sesuai dengan aturan bahwa kita itu akan melaksanakan PI itu selama 4 jam pelajaran. 4 kali 45 menit itu sama dengan 3 jam pelajaran gitu ya. Nah kesepakatannya ini pada dan kalau mau ke toilet, mau minum, mau makan boleh saja ya. Kita dan teknik komunikasinya juga ya, teknik pendampingan duduk ini juga saya akan menerapkan sistem coaching ya. Jadi nanti itu bukan tidak menilai jawaban pada dan baik benar gitu ya, tapi kita itu diskusi coaching untuk mencari solusi gitu ya, dan solusinya pun bukan dari saya, daripada gitu ya. Saya itu tidak akan memberikan solusi ini pada dan tidak gitu ya, itu sistemnya seperti itu. Nah itu saja sebagai pembukaan pada dan ya. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan sebelum mulai, apakah sudah mengerti alurnya? Sampai baru saya mau jelaskan cukup dipahami dan bisa berjalan sesuai alur. Amin brother. Oke Badan, kita mulai saja ya. Oke. Badan, kita masuk ke sesi berikutnya ya tentang pembuatan kerangka portofolio. Kalau boleh saya tanya, Badan sudah mulai bikin portofolio? Sudah Pak, sudah membuatnya portofolio digital. Menggunakan apa platformnya? Google Sheet. Boleh saya lihat ya? Oke, akun belajar ya, supaya penyimpanannya agak besar ya Pak. Baik, coba lihat Pak, di Google Sheet ya. Wah, ini tampilan sudah keren. Padahal yang mau bikin ini bisa ini bikin sendiri. Iya, wih, ini menunya banyak. Pertama ini home ya, pemberangkat. Ini home yang berada di depan Pak. Iya ini. Ini home ya. Oh ini akhirnya menu-menunya ngelink juga ya. Oh, ini home. Jadi ini menu ini akhirnya ngelink ya. Yang ini? Iya kayak. Kalau yang ini sih Pak di home. Di linknya ke YouTube. Oh iya. Ya, link. Ini profil Pak Dadang. Profil belum sempurna semua sih. Lagi diberes-beres itu yang paket modul ini diulang lagi. Oke, keren. Buat pendidikan Pak. Wah, sertifikat. Ini sertifikat belum dimasukin semua ya. Ini Google Sheet Pak, kayak pakai Blogspot ya. Google Sheet ya. Oke, paket modul isinya. Oh iya, ini per modul ya. Terus aksi nyata.
Tidak ada ya. Tidak ada. Nah nanti Kak, kan tadi kalau saya tanya Pak seperti yang produk tapi bukan yang nyata ya. Ya, Sebenarnya kan dia masuk kontekstual, infografis. Bisa dimasukkan ke sini nggak? bisa. Sudah membuat kira-kira mau disimpan di mana gitu? Kalau yang untuk alur merdeka itu Pak, Dipakai saya modul. pakai modul. Oh coba seperti itu. Nah, Yang mana aja lah. yang servis itu. Ya. Hmm. Oh iya nanti menjadi diri. Nanti ada demonstrasi kontekstual dimasukin di situ. Iya itu tadi yang saya seperti itu. Iya. Oh iya. Diri, terus explore. Mm-mm. Semua sih Iya. konsep. Iya. Kemarin ini refleksi. Bagja. Bagja. Oh iya. Nanti setiap modul, setiap alur yang ada produknya, setiap modul Pak ya, setiap modul dan setiap alur kalau ada produk sih banyak di sini. Jadi sudah bagus kayak ya koneksi dengan materi. Ini sudah keren Pak, sudah keren tinggal dilengkapi. Udah keren. Menjadi dirinya apa gitu ya. Wah. Semua Nggak apa-apa. diulang lagi Nggak nanti. apa-apa. Demonstrasi Demonstrasi, visual ya. sudah ada. Nah ini nilai ya. Coba dibuka ini Pak peran coba. Ini masih ini halaman berikutnya. Yang ini nih. Nah itu Pak. Nah, wah ini sudah. Oke pada Oke Pak. Saya kira ini sudah semua Pak Kalau aksi nyata saya baru yang baru 1.1 Pak. masalahnya bikinnya 1.2 kenapa? 1.2 belum dibikin ke tadi belum dituangkan ke pemaparan kayak tadi belum. Iya, tapi sudah ada itu namanya. Sudah ada gambarannya, sudah ada ketika nilai-nilai tadi yang belum digerakkan. Nah itu dibikinkan Oh, dibikinkan nanti saya lihat. kalau 1.1 dari aku Ya dari itu ya. Oke. Pak Dadang, kita sudah masuk pada bagian terakhir. ya. Kita akan merefleksi PI ini gitu. Selama PI ini, selama 3 jam ini. Ya. Bagian dari refleksi itu saya ingin bertanya yang pertama, apakah ada pembelajaran atau ide baru gitu ya, atau wawasan, Ya. insight yang bisa didapatkan dari kegiatan selama 3 jam ini? Silakan Pak. Mungkin selama 3 jam ini ada beberapa hal yang saya dapatkan. Pertama mengenai refleksi tadi Pak. Refleksi tadi saya juga mengisi Peta posisi diri peta ya. posisi diri itu berdasarkan pengalaman Jujur, ya, ya. jujur pengalaman yang saya rasakan gitu. Oh ternyata memang benar gitu, selama ini saya jarang melakukan refleksi, apalagi sampai belajar pembelajaran dilihat oleh guru paling kepala sekolah kalau Iya. supervisi kan, dilihat sama rekan, beberapa rekan sejawat dilihat, itu mungkin dikatakan belum pernah gitu Pak refleksi, termasuk kalau refleksi pribadi dan siswa gitu, Iya. gitu. Jarang sekali itu dilakukan, tapi sekali-kali pernah gitu. Bagaimana perasaan Reni belajarnya, senang nggak? Mungkin seperti itu pernah gitu, tapi kegiatan itu tidak konsisten Iya. gitu, selalu saja mungkin karena tidak terbiasa gitu Pak, suka lupa, ya udah kalau udah beres pembelajaran gitu Sudah, ya sudah refleksi. itu udah refleksi, nanti pertemuan selanjutnya lagi gitu, seperti itu yang paling bermakna dari PI ini mungkin bagi saya Pak, refleksi. Oke, ini saya menyambut baik nih Pak ya pembelajaran barusan ya. Saya juga mendorong Ya. pada dan itu ya salah satu nilai guru penggerak itu kan refleksi. Dan di LMS itu kan banyak sekali refleksi ya, refleksi di mingguan, Betul. refleksi yang itu yang pemantauan, pembenaran dan seterusnya. Nah itu juga sebagai bentuk ya pengenalan gitu Pak. Iya. Seperti itu refleksi itu. Iya, iya. Bahkan tadi Pak Dadang bilang sudah banyak format refleksi, ya kan? Iya, Model iya. ini, model ini, tidak apa-apa terapkan di siswa. Iya, Gitu siap. Pak ya. Oke, saya sangat mendukung Pak. Itu jadi rencana Bapak lah gitu ya, Iya. ke depannya salah satunya. Berikutnya Pak Dadang, kita refleksi penyelenggaraan PI sekarang, ya. Apa yang sudah baik dalam pelaksanaan PI hari ini? Mungkin secara umumnya dari penyelenggaraannya atau dari sayanya, apa yang harus dipertahankan atau yang harus diperbaiki ke depan? Kalau saya menilai untuk PI 1 ini alhamdulillah sangat
3 jam kurang lebih ya. Alhamdulillah cukup berkesan gitu, jadi membawa saya untuk bisa mengimplementasikan dengan lebih konsisten lagi, mungkin di lingkup yang paling kecil tadi mungkin di kelas gitu, dan lebih besarnya mungkin di lingkungan sekolah seperti itu Pak. Oke, secara keseluruhan ya, jadi Keseluruhan ya ada nilainya lah, ada nilai berkesan. berkesan. Kalau bicara tentang sayanya ya Pak, sebagai pendamping, kira-kira apa yang harus dipertahankan dari saya untuk PIPB berikutnya, atau yang harus diperbaiki mungkin? Kalau jujur saya pribadi itu alhamdulillah di PI-an gitu ya, di PI-an sama bapak alhamdulillah banyak belajar lah gitu ya. Ya bapak enak gitu, dari cara ngobrol, dari cara istilahnya apa ya, dari cara menyampaikan, juga dalam hal-hal yang lain sangat berkesan tadi, sangat nyaman dengan saya gitu Pak. Jadi saya merasa nyaman dengan di PI, didampingi oleh Bapak, sangat nyaman dari awal sampai mungkin sekarang juga Pak. Alhamdulillah didampingi sama Bapak sangat nyaman, dan tidak istilahnya apa ya, boleh dikatakan tidak terlalu kaku gitu Pak. Jadi mengalir begitu saja, sangat menikmati. Siap. Jadi kalau boleh saya ambil benangnya dari pernyataan Pak Dadang itu, jadi teknik komunikasinya aja gitu ya, pertahankan seperti ini gitu, untuk PIPB berikutnya. Oke, terima kasih Pak Dadang atas segala refleksinya. Saya pribadi ini ya sebagai PP pertama ingin mengucapkan terima kasih atas penerimaan Pak Dadang di sini ya, luar biasa sekali. Saya juga ya enaklah ngobrol dengan Pak Dadang ya. Terus saya juga ingin meminta maaf apabila kadang-kadang dalam pertanyaan saya itu kadang kesana kesini dulu gitu Pak, ngalor ngidul heula. Tapi itu tujuannya satu, hanya ingin menghadirkan suasana yang rileks aja. Tidak langsung pada materi gitu ya. Saya nanya dulu anak, nanya dulu istri, tapi tidak apa-apa itu kan ya. Itu saya sangat nyaman tadi Pak. Siap seperti itu. Oke, mungkin kata-kata terakhir dari Pak Dadang sebelum kita tutup. Dari saya mungkin saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak yang sudah datang ke sekolah saya, walaupun paribasana di ujung gitu tanya Pak, kalau kata bahasa Sunda mah. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan banyak masukan untuk saya untuk lebih konsisten, untuk melakukan hal-hal yang memang tujuan utama kita sebagai guru yaitu murid dan murid gitu Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf juga apabila penerimaan saya dan di sekolah itu ada yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya mengaturkan permohonan maaf. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Dadang. Saya kira tidak ada yang kurang ya di sini, dari rekan-rekan ya, Pak sekolah, dari semuanya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Sangat saya terima kasih semuanya. Oke Pak Dadang, karena sudah beres kayaknya ya, langkah demi langkah kita tutup saja ya. Kita bacakan doa bersama-sama saja. Alhamdulillah. Itu ya. Pak Dadang terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.